Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk menyongsong ibadah Paskah pada esok hari. Karena itu saya rindu perenungan pada hari ini dapat mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyongsong ibadah Paskah pada esok hari. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kiranya Engkau menenangkan hati dan pikiran kami di tengah kesibukan kegiatan kami. Biarlah kami boleh tetap kembali ke hadapan-Mu. Kami mempersiapkan diri kami agar kami dapat menyongsong ibadah Paskah pada esok hari dengan baik. Kiranya Engkau yang berbicara ya Tuhan kepada setiap kami, dan firman-Mu boleh membuat kami semakin mencintai Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka dari Lukas pasal 23 ayat 18. Lukas pasal 23 ayat 18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus itu seringkali dipandang sebagai sebuah ancaman di dalam hidup ini. Kenapa dipandang sebagai sebuah ancaman? Karena bagi mereka, Yesus itu tidak lebih daripada pribadi yang seringkali membawa porak-poranda di dalam hidup mereka. Kalau Yesus melihat kehidupan seseorang itu tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya, maka dia tidak akan ragu-ragu untuk mengatur, bahkan merombak kehidupan orang itu agar berjalan sesuai dengan kehendak dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, seringkali kehadiran Yesus itu dipandang sebagai sebuah ancaman, bukan dipandang sebagai sebuah anugerah. Dan bukankah kita juga bisa melihat hal yang sama ketika kita melihat kisah daripada orang-orang Farisi ini? Orang-orang Farisi ini memandang kehadiran Yesus itu sebagai sebuah ancaman. Kenapa? Karena kalau kita melihat di sepanjang cerita Injil, Yesus itu berulang kali menunjukkan dosa mereka di hadapan orang lain. Sehingga mereka tidak senang kepada Yesus, bahkan mereka berharap dan seringkali mencoba untuk menjebak Yesus dan membunuh Yesus. Berarti kehadiran Yesus itu dipandang sebagai sebuah ancaman. Karena itu tidak mengherankan kalau tadi di ayat 18 kita bisa melihat bahwa Lukas mencatat orang-orang Farisi ini serempak. Mereka itu berteriak kepada Pilatus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata berteriak di sini itu bukan cuman sekedar mereka itu teriak dengan nada yang tinggi atau dengan suara yang keras, tapi sebenarnya berteriak di sini itu juga dipahami sebagai sebuah penolakan yang kasar terhadap Yesus. Bahkan sampai kepada tahap di mana penolakan mereka itu ingin Yesus itu mati, dibunuh. Karena itu Lukas itu melanjutkannya dengan menuliskan satu kata, yaitu enyahkanlah dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata enyahkanlah di sini itu tuh bukan sekedar dimaknai sebagai bahwa Yesus pergi dari hadapan kita. Saya tidak mau lihat dia lagi. Bukan cuma sekedar seperti itu, tapi kata enyahkanlah dia ini sebenarnya adalah kata yang sering kali dipakai di persidangan daripada orang Romawi dan Yahudi, dan biasanya ditunjukkan kepada orang yang bersalah dengan ingin menyampaikan kepada para juri bahwa orang ini lebih baik mati, orang ini lebih pantas untuk dihukum mati. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dari nuansa seperti ini aja, dari ayat 18 ini kita bisa melihat bahwa orang Farisi ternyata melihat kehadiran Yesus itu sebagai ancaman, dan mereka lebih memilih Yesus itu enyah dari hidup mereka, jauh-jauh dari hidup mereka, tidak perlu diatur lagi. Itu yang mereka harapkan, Bapak Ibu Saudara. Karena itu pada saat ini saya ingin mengajak kita sama-sama berefleksi di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, apakah selama kita hidup sebagai orang percaya, saya tidak tahu sudah berapa lama kita menjadi orang percaya, apakah kehadiran Yesus itu kita pandang sebagai anugerah di dalam hidup kita, sehingga setiap hari kita itu selalu meluangkan waktu kita, berjuang untuk membangun relasi yang intim, yang dekat dengan Dia, atau selama
ini ternyata kita sebagai orang percaya, tapi kehadiran Yesus itu kita pandang sebagai ancaman di dalam hidup kita. Memang betul Bapak Saudara, mungkin kita tidak pernah berharap atau mengatakan Yesus lebih baik mati, Yesus lebih baik jauh daripada hidup kita. Tapi sebenarnya Bapak Saudara, bisa jadi tanpa kita sadari, kita itu memandang Yesus itu sebagai sebuah ancaman di dalam hidup kita. Dan biasanya itu akan terlihat dari sikap kita. Sikap di mana mungkin dalam sehari ketika kita tidak berelasi dengan Tuhan, kita akan merasa ya sudah biasa saja. Atau enggak, misalnya ketika kita sedang jauh daripada Tuhan, karena mungkin kehidupan spiritualitas kita up and down, dan ketika di masa-masa kita down, kita jauh daripada Tuhan, kita akan merasa ya sudah, ini baik-baik aja kok, tidak ada yang masalah dengan hal itu. Atau enggak, misalnya terlihat juga dari sikap lain ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita punya tanggung jawab untuk menghidupi firman Tuhan. Tapi ketika kita pulang, kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, kita tidak merasa kita punya beban atau kita punya tanggung jawab untuk menghidupi firman Tuhan itu. Bahkan kalau hidup kita tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pertumbuhan, kita merasa baik-baik saja. Kita tidak merasa itu sebuah masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sikap-sikap seperti ini itu menjadi tanda. Jangan-jangan kehadiran Yesus itu ya memang adalah ancaman dalam hidup kita, bukan anugerah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah refleksi ini, pertanyaan ini bisa menjadi bahan perenungan kita sepanjang hari ini, sehingga ketika besok kita menyongsong akan ibadah Paskah, kita bisa sama-sama mengikuti ibadah Paskah dengan satu sikap hati dan pikiran yang tepat, di mana kita memandang Yesus itu bukan sebagai ancaman, tapi kehadiran Yesus itu adalah anugerah di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdoa di hadapan Dia. Bapa kami yang ada di dalam surga, tiliklah hati dan pikiran kami. Apakah selama ini kami sudah memandang Yesus sebagai anugerah dalam hidup kami, atau justru sebagai ancaman di dalam hidup kami? Kalau seringkali mungkin kami memandang Engkau sebagai ancaman, ampuni setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk melihat kehadiran Yesus sebagai anugerah yang besar dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami boleh semakin sejalan, seturut dengan yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.